yang bikin aku tuh refleks kelepas tombol itu, jadi harusnya dilepas di detik ke-10, malah aku lepas di detik ke-4. Terus setelah aku lepas, halo guys, balik lagi sama Eka. Aku mau sedikit cerita tentang, pengalamanku hari ini. Tapi sebelum itu mungkin, buat yang belum tahu, dulu aku bekerja di industri, IT, ngoding, programming, jadi project manager, manage pekerjaan IT, bikin aplikasi Android, IoT, bikin project-project elektronik, bikin, bantu perencanaan kajian suatu roadmap implementasi teknologi. Pokoknya ngerjain sesuatu yang di belakang laptop, working at home, working from anywhere, dari zaman sebelum Covid sampai setelah Covid. Nah, tapi 3 tahun ke belakang, sekarang sudah berpindah ke profesi lain di industri lapangan, di industri oil and gas, yang sebetulnya 180 derajat aku merasa terbalik banget, karena ini pekerjaan yang di luar ruangan, menggunakan coverall, practical hands on dengan tubuh, dengan pikiran, dengan fisik involve yang sebelumnya tidak aku alami di industri IT dan, industri teknologi sebelumnya. Jadi mungkin ke depan aku akan sedikit banyak bercerita tentang, insight yang aku dapatkan dengan pengalamanku di industri IT dan industri oil and gas sekarang. Mudah-mudahan kita bisa cerita banyak dan kita bisa belajar bareng di channel ini. Nah, mengingat lagi pengalaman di dua tempat itu, ternyata nggak kerasa sudah 3 tahun berjalan, sekarang 3 tahun 5 bulan bekerja di, industri ini, dan banyak hal yang berubah, banyak hal yang aku rasa berubah di dalam diriku karena aku bertumbuh. Ya, yang paling kerasa perubahannya adalah bagaimana aku merespon terhadap perubahan dan hal baru. Nah, dulu mungkin dengan menghadapi, perubahan di dunia IT itu agak sedikit santai karena kita semua setidaknya punya Control Z. Jadi, if you have anything wrong, just do Control Z. Kalau kamu upload data yang salah, ya kamu bisa timpa dengan data yang baru. Atau kalau kamu misalnya, eee update software salah, ya kamu tinggal rollback gitu ke versi sebelumnya. Ya tentu saja itu ada konsekuensinya kan, tapi maksudnya secara umum, beberapa konsekuensi di pekerjaan sebelumnya itu masih bisa, eee, dimitigasi dengan damage yang tidak besar. Tapi di tempat ini, di tempat yang baru sekarang mungkin lebih lebih high cost karena, setiap hal yang kita lakukan bisa jadi sudah berlaku permanen. Misalnya kita mau memotong tubing di satu sumur, kita mau mengebor sumur, kita mau, melubangi sumur dengan alat peledak, dan seterusnya, itu adalah hal yang kalau sudah sekali dilakukan, itu tidak ada kontrol Z-nya, dan itu cukup mengerikan. Ketika pertama kali, deg-degan. Nah, aku mau cerita bahwa, ternyata menghadapi perubahan itu adalah hal yang bisa kita latih. Ternyata kita bisa menghadapi perubahan dengan merespon perubahan, tapi tidak perlu bereaksi terhadap perubahan itu. Eee, Kalau aku sih mau kasih contoh cerita, aku misalnya sudah merencanakan nih untuk satu pekerjaan, let's say aku mau melakukan pekerjaan perforasi, tadinya mau menggunakan equipment jenis A dengan size B, dan sudah disiapkan semuanya selama berminggu-minggu. Wah, ternyata sekalinya, eee ada perubahan tuh karena kondisi suburnya tidak memungkinkan, kita harus ubah ukurannya menjadi yang lebih kecil atau dengan tipe yang berbeda, yang kita belum persiapkan sebelumnya. Dan tiba-tiba kita harus mempersiapkan semua itu dalam waktu yang sangat singkat. Secara umum, respon yang bisa muncul dalam diri kita adalah, kesal atau marah karena, kok tiba-tiba berubah sih? Eh, harusnya nggak gini dong. Kok gini sih?" Gitu. Atau contoh lainnya, misalnya, harusnya hari ini saya pergi ke tempat A. Saya sudah mempersiapkan mental di tempat A dan akan bekerja selama 3 minggu. Tapi tiba-tiba karena ada satu kondisi di lapangan, mengharuskan saya bekerja di tempat A sudah 3 minggu, harusnya besoknya saya pulang, tapi ternyata harus menambah waktu lagi 1 minggu tuh ke tempat berikutnya. Extend tuh jadinya yang tadinya kerjanya 3 minggu jadi 4 minggu.
Dan hal di luar rencana ini tentu se secara wajar bikin kita jadi emosi atau menimbulkan reaksi emosi dalam diri kita. Nah, di kerjaan ini aku belajar bahwa ternyata dalam merespon sesuatu tuh kita tidak perlu dengan emosi loh, nggak perlu marah, tapi ya kita tinggal bilang kalau misalnya, "Bisa nggak ya dengan aku mau dirubah dong sistemnya dari sistem A ke sistem B." Nah, kita tinggal bilang aja, "Bisa kok dengan sistem B, tapi saya butuh waktu sekian lama untuk merencanakan kembali, minta saya beri waktu sekian jam atau sekian lama untuk merencanakan, kemudian saya butuh barang-barang dari tempat A, B, C, dan D dengan waktu yang adanya sekian." Aku rasa poinnya adalah, kita harus belajar untuk merespon perubahan tanpa melibatkan emosi kita. Karena itu sudah kita harus lelah ngurusin perubahan ini, nah di sisi lain kita juga harus sibuk mengelola emosi kita, itu capeknya double. Dan oh ya ini, bahwa kita harus fokus pada, oke what next gitu, so what next gitu. Eee, kita sudah mempersiapkan A, tapi ternyata di last minute yang harusnya yang diminta atau yang jadi dieksekusi adalah plan B, yang B ini tuh belum belum ada sama sekali plan-nya. Kayak kita nggak perlu ngeributin, "Ya kenapa sih harus B? Kan aku sudah nyiapin yang A, gini gini gini." Itu tuh sudah tidak perlu dibahas lagi, karena yang A ini sudah obsolete. Kita sudah gak akan pakai rencana itu. Kita sudah tunjuk poin B, atau seseorang menunjuk poin B, atau siapapun itu sudah memutuskan jadinya plan B, ya sudah kita fokus, "Oke oke, kita mau plan B nih, oke. Kalau mau plan B, apa yang harus dilakukan? What to do next?" Yang kemarin, forget about it. Kita nggak perlu oke, aku mau cerita. Ketika aku school di Abu Dhabi kemarin, aku melakukan sebuah kesalahan. Ketika school di Abu Dhabi aku melakukan kesalahan. Jadi, instruktur bilang, kamu tekan tombol ini 10 detik ya." Eee, oke. Itu dia wanti-wanti terus, "Nanti kamu tekan tombol ini 10 detik ya, kita demonstrasikan ke depan kelas." Oke. Dengan aku dengan bangganya, "Oke, aku akan tombol-tombol ini ya." Tet tet tet. Tiba-tiba ada satu kedipan di detik keempat yang bikin aku tuh refleks lepas tombol itu. Jadi harusnya dilepas di detik ke-10, malah aku lepas di detik keempat. Tes. Setelah aku lepas itu, instrukturnya melongo terus bilang, "Fuck sake Eka, I told you, jangan kamu lepas sampai detik ke-10, kenapa kamu lepas di detik keempat?" Gitu. Dan gara-gara aku melepas tombol itu di waktu yang salah, kelas tersebut harus mengulang satu sesi selama 2 jam. Ada pekerjaan yang harus kita ulang selama 2 jam supaya momen tekan tombol itu bisa dilakukan dengan benar. Hari itu I'm the star of the day lah ya, the man of the day. Diledek terus, "Oh fuck sake Eka Eka." Oke, itu hari Jumat. Di hari Senin, eh kita lagi ngobrol-ngobrol, terus aku bilang, "Ya sorry ya kemarin aku bermasalah gara-gara aku tombolnya di gini-gini." Aku sempat mention itu di satu obrolan. Dan kamu tahu respon dia apa? "Eka, do you know what day is it? This is Monday. You still live in Friday ya? You still live in Friday? This is Monday, forget about it. It's yesterday. Move on. Keep moving forward." Jadi jadi instrukturku tuh, menegur supaya, "Coba deh pola pikir kamu tuh, you might do fuck up yesterday, we do fuck up every day." Kita kita melakukan banyak kesalahan, we do mistakes and we learn from the mistakes, and that's the most important things. Jadi ya, itu ceritaku hari ini tentang perubahan, yang mungkin yang pertama intinya, perubahan itu akan selalu terjadi di manapun, di industri manapun, atau di rumah kita juga mungkin, yang tadinya mau main, gak jadi main, yang tadinya mau dijemput, gak ada jadi jemput. It happen, so what next? Aku naik Gojek kah? Aku mau pakai apa? Itulah perubahan, kita tidak perlu hadapi dengan emosi, kita hadapi saja apa adanya, dan fokus rencana berikutnya apa, dan move on to the next thing. Don't live in Friday, this is Monday. Okay, see you.